Tahu sih sebenarnya. Cuma tanya aja biar lama podcastnya. Hai Extras, kembali lagi di podcast 11 Digit Cat in Christ. Kali ini kita akan sharing how to find your talent, hobby, and passion. Sebelum kita mulai podcast, tak kenal maka tak sayang guys. Namaku Levina dan temanku Kenneth. Oh iya, ngomong-ngomong tentang talenta, aku pengen tahu nih, talentamu apa? Talenta aku sih main musik, bass. Oh keren banget nih, cocok ganteng biasanya main bass ya? Enggak juga? Enggak ah. Kok Biasanya receh ya drummer ini? sih, biasanya drummer yang ganteng-ganteng. Kayak inisial JM, Sopo iku? drummer GSJA. JM, oh sama Noel. Betul. Kalau Jelevina talentanya apa? Kalau aku sih talentanya menyanyi, menari, terus main musik trompet gitu. Banyak juga ya. Kamu harusnya banyak lah, cuma kamu pasti malu-malu gitu. Enggak lah, emang cuma bisa bass aja. Oke lanjut. Yang hobimu apa? Kalau hobi ya pastilah semua anak laki-laki jelas bermain game. Mosok. Iyalah. Aku ya bisa kok main game. Emang cowok tok yang bisa main game. Tapi kan kalau cowok pasti mainnya berjam-jam. Sampai nggak balas chat itu ya? Gak Gimana? tahu sih itu sih, gak tahu sih. Gimana? Enggak ah. Takut ya, takut dimarahin ya ini. Gak punya cewek kok aku. Sakno. Terus cuma main game. Habis main game, hobi ya paling buka IG, ya scroll nemu berita hoax yang hangat-hangat. Sungguhan. Enggak lah. Terus berita apa? Apa ya, berita ya tentang seputar Indonesia lah, apalagi kan sekarang lagi zaman coronavirus, setiap hari up to date. Oh, keren. Selain Berapa main banyak game ini ya. yang positif ya? Kok semakin banyak ini di Surabaya. Terus berita-berita apa selain kayak berita negara-negara gitu? Itu doang sih. Iya itu aja. Keren ya bisa main game. Terus suka berita. Jarang cowok suka baca berita. Lah, Kan mager baca biasanya cowok-cowok itu. enggak sih. Like Jelevina, hobinya apa? Hobiku pasti nyanyi. Nyanyi. Pernah kamu nggak tahu kalau aku bisa nyanyi ya? Tahu sih sebetulnya. Cuma tanya aja biar lama podcastnya. Jujur banget ya. Nyanyi pasti, nari kan pasti. Nari. Segitu main game. Terus aku suka baca artikel juga kayak kamu, cuma nggak hoax gitu. Baca artikel. Artikelnya yang bisa dapat duit itu loh, tahu nggak? Baca artikel terus dapat duit. Kok enak baca artikel dapat duit? Ya, kamu kurang jauh jalannya. Habis gitu nonton film, aku suka banget nonton film kayak gitu. Genrenya. Genre apapun. Kalau genre sih apapun kecuali genre sih ya aku suka semuanya sih. Horor. Suka. Nggak takut. Enggak lah, kan aku cewek nggak penakut. Supaya film itu apapun, Indonesia, luar negeri, pokoknya aku suka banget. Kalau main game apa? Kalau game sih kayak bukan game-game cowok ya, jadi kayak game-game ya game mini game gitu, kayak game masak, coba banget ya, noob banget ya. Game masak. Ya kan kok cewek kan pasti nggak afdol sama game masak. Cooking Mama. Bener, kok tahu? Tahu lah. Ya kayak game ini game gitu sih, nggak harus, tapi aku nggak bisa kayak game cowok gitu kayak COD, Mobile Legends tau nggak bisa, nggak paham main nih. Oke, tadi kan udah bahas talenta sama hobi nih Net. Nah kalau passionmu apa? Kalau passionku sih sekarang lagi suka itu investment. Kenapa kok Isa suka nih? Ya karena kan sekarang kan lagi zamannya kuliah online. Nah kuliah online itu kan waktu kuliahnya dibatasi dengan adanya pakai Zoom. Ya kan pakai Zoom. Bener. Atau Google Meet apalah itu. Nah terus itu waktunya pasti dikurangi semua. Gak mungkin yang awalnya 1 SKS, anggaplah 1 SKS 60 menit. Karena Zoom bisa jadi separuhnya 30 menit atau bahkan lebih kurang lagi. Enak ya. Aku gak pernah nyoba kuliah online tuh sih. Bener-bener cepet banget
kuliah nih? Cepet banget kuliah karena banyak yang protes juga. Bu, ini kuotanya habis. Masuk akal. Iya. Jadi tapi kalau kamu kok bisa kayak tertarik dengan investasi tuh? Mereka emang itu basicmu atau gimana? Kenapa nggak kayak main bass? Karena kan talentamu kan bass tuh. Wah, tadi. talenta sama passion kan beda, jangan disamakan. Oh iya. Ya kan mungkin ya bisa jadi kan Tuhan ngasih kan kita nggak tahu. Terus balik lagi ya. Terus kan gara-gara waktunya yang cepat itu tadi cuma ya 15 sampai 30 menitan. Ya aku bingung aja ngapain lagi ya kalau kuliah cuma 15 sampai 30 menitan. Aku juga kepengen belajar gitu loh. Ya apa sih nabung saham itu gimana? Terus cara mainnya itu gimana? Kan ya untuk pengetahuan umum juga kan. Kalau aku sih baca-baca buku itu orang kaya harus main saham. Iya bener, nggak salah emang nggak salah. Nggak salah kan? Bener. Tapi kamu udah nyoba investasi itu? Sudah nyoba. Cuma nominalnya nggak terlalu banyak juga. Cuma masih ya pemula masih pemula, takutnya nanti malah habis kelabakan kan. Terus habis gitu ya cari kerja juga sekarang susah. Benar, COVID ini. Karena COVID semua pegawai banyak yang ter-PHK. Terus habis gitu juga kalau nggak di PHK uang gajinya dipotong. Kan susah benar. Pasti. Jadinya kepikiran aja, wah main saham kayaknya lebih menguntungkan di sisi saat ini, apalagi gara-gara COVID kan otomatis harga saham pada turun. Iya benar, murah juga kan. Murah juga, itu juga salah satu apa ya? Lumayan opportunity nih buat. Opportunity cost. Betul. Habis gitu kamu kuliahmu apa? Basicmu apa kuliah? Kalau kuliah sih basicku ekonomi, jadi agak cocok lah. Nah, cocok juga sama saham. Udah tahu ilmunya toh berarti. Basic lah, tau lah kalau biasanya baca grafik gitu kan di saham kan juga pakai grafik gitu, jadi ngerti lah kurang lebihnya. Keren. Kalau Jelevina passionnya apa nih? Kalau aku jadi sebelumnya itu kan aku kok di luar gereja kan ngajar nyanyi. Ngajar nyanyi sama ngajar nari, cuma lebih banyak kena nyanyinya sih. Cuma karena berhubung COVID kan nggak mungkin kita ketemuan toh, dan nggak boleh banyak orang juga kan. Dan kalau nge-zoom ya apa caranya ngeliatin apa kayak dengerin suaranya orang kan pasti susah toh. Jadi kayak susah kita, karena pasti beda lah suara orang ketemu asli kayak gini sama yang online. Terus bayangin kok paduan suara muncul di zoom terus nyanyi bareng, apa nggak bindeng telingamu ya kan? Belum kalau kuotanya habis tiba-tiba loh. Iya, kamu kok jadi bahas kota, kamu merasa kotamu lagi habis ya? Enggak kok, pakai wifi di rumah. Iya, kayak nggak efektif gitu kan ngajarnya itu. Nah akhirnya aku kayak mikir apa ya kira-kira inovasinya. Nah aku awalnya mikir bisnis kan, harusnya kalau dapat cuan banyak kan bisnis. Cuma aku tuh basicnya nggak mau kayak kerja keras dulu, jadi nggak mau kayak ngejain. Aku pengen kayak dapat jual nah gitu. Akhirnya mikirnya nggak bisa deh kayak bisnis gitu, aku pengennya kayak sesuatu yang lain. Nah akhirnya aku pikiran trading saham tuh juga. Aku kaget kok bisa sama passion kita trading saham. Gak rekayasa padahal. Bukan, enggak rekayasa lah. Makanya aku kaget tadi kayak heran kok bisa sama ya kita. Soalnya kan emang aku basicnya manajemen juga kan. Jadi aku kayak pikir saham boleh lah, kayak betul kamu bilang saham lagi turun semua kan. Betul. Jadi kita bisa beli, kita bisa jual, dapat diskon. Bener, suka banget yang diskon. Makanya aku suka banget sih apa trading saham itu mulai dari awal itu gitu. Terus belajar nggak? Maksudnya basicnya kan manajemen kan belajarnya lingkup perusahaan. Nah terus kamu main sahamnya itu di trading apa di investment? Paham nggak maksudnya? Kalau trading kan jangka pendek, ya, kalau investment jangka panjang. Aku sih masih ke trading dulu. Ya kan ya itu kan uang kan butuh modal juga kan. Betul sih. Dan harus, kalau aku sih kayak nggak cuma modal cuma ngelihat grafik. Nggak, kalau di manajemen itu nggak cuma lihat grafik toh, jadi kayak ada dua analisa. Jadi aku pakai dua analisa itu. Analisa yang ya aku tahu dong. Aku kan basic ekonomi memangnya. Oh pelajaran juga. Percuma aku kuliah manajemen nggak jadi semua. Enggak lah.
Ya itu benar, analisis fundamental sama teknikal itu terus dipakai, dan itu supaya kita nggak rugi kan, karena percuma kita naruh banyak kita rugi juga. Dan kalau kalian tahu juga, ini sekedar informasi sih, jadi kayak aku tuh sempet iseng-iseng kayak ngitung kalau aku nabung berapa setahun sama kalau aku nabung di saham setahun berapa, itu lebih besar di saham. Benar sekali. Coba kalian, ini bukan promosi sih, cuma promosi. Ya memang jalannya kalau main saham itu enak banget. Sambil kalian mengisi kekosongan kan. Mengisi kekosongan, bingung, gabut, ngapain tahun ini ada COVID, gak bisa keluar rumah, gak dibolehin orang tua keluar rumah. Harus produktif, harus dapat cuan. Di rumah nggak boleh cuma tidur-tiduran, nonton Netflix, dengar Spotify. Benar sekali, wajib kalian coba ya. Wajib dicoba. Gimana sih caranya Cevina ini bisa nemuin hobi, passion, talenta, semua itu? Sekarang umur berapa? Gak usah bahas umur dong, sensitif tahu. Umur sih 22. Oh 22. Iya. Tua ya. Enggak sih, 22 tahun sudah punya banyak sekali hobi, passion, dan talenta. Amin. Nah itu gimana cara menemukannya? Dari talenta dulu aja ya. Dari talenta dulu aja. Jadi kalau dari talenta itu, karena aku emang dulu kalau misalkan kalau kamu kenal aku lama itu kan aku orangnya pendiam dulu. Udah pendiam, penakut, minder. Masa? Iya kan? Pasti ya, semua orang pasti kaget kalau misalnya aku ceritain dulu itu aku kayak gitu. Jadi ketika aku masuk kayak lebih kenal Tuhan, kayak aku akhirnya kayak nerima Yesus gitu. Aku akhirnya kayak langsung kayak dikasih Tuhan tuh kayak kepercayaan diri penuh gitu loh. Dia kayak langsung pede. Terus banyak ngomong sampai kayak gini. Dari awalnya insecure. Nah, jadi sekarang kenal Tuhan, percaya diri. Ya, akhirnya aku keluar dari zona nyaman itu kan. Akhirnya aku kayak dikasih Tuhan secara langsung talenta. Nah, itu aku tuh munculnya dengan tidak sengaja. Jadi awalnya tuh aku kayak diajak gitu kan. Diajak sama temen gitu. Ayo coba ini. Karena aku dulunya kan kayak enggak, makasih kayak gitu. Akhirnya aku kayak oke, aku harus coba. Aku diajak akhirnya nyoba, terus aku suka dan bisa. Kebetulan aku suka dan bisa. Aku mikir, oh ini bagi talenta aku ini, karena aku suka dan bisa. Karena nggak mungkin dan kalau kamu menganggap itu talenta tapi kamu nggak suka dan nggak bisa, kan nggak mungkin. Nah, aku merasa ini aku suka dan bisa. Habis itu waktu aku udah terjun di talenta itu, aku kayak ngerasa aku bisa berkembang di situ, berkembangnya cepat kayak gitu. Karena waktu aku terjun di sana, aku mikir berkembangku cepet di sini, prosesku cepet gitu. Berarti kan emang Tuhan tuh naruh talenta, talenta itu ke aku kayak gitu. Terus kok bahas hobi ya yang kedua. Kalau hobi tuh cara nemuinnya lebih ke kan aku punya banyak aktivitas nih. Tiap hari kan ya. Nah, dari aktivitas itu aku pilih nih aktivitas yang aku suka apa aja. Nah, di situ aku akan rutinkan gitu loh hobiku. Jadi kayak tadi kan nyanyi, nari, terus main game dan sebagainya itu kan akhirnya aku kayak ngerutinin hobiku itu loh. Jadi kayak ya nggak tiap hari juga sih ya, kayak bisa di scheduling gitu, kayak tiap minggu mau tiap hari. Nah, ini dengan rutin itu kita akan bisa jadi sebuah karya kayak gitu. Bisa jadi. Jadi aku menemukan hobi seperti itu. Nah, kalau yang tiga kan passion nih. Nah, passion ini aku nemuinnya tuh waktu mau milih kuliah. Nah, aku nih ikut tes psikologi kan, bisa kan di sekolah-sekolah gitu kan. Nah, aku tuh ikut tes psikologi. Nah, itu kayak disaranin tuh orang-orang yang konselor tuh kayak, kamu tuh bakatnya di sini, passionnya di sini nih. Nah, akhirnya kan termindset nih. Nah, aku kayak saya nggak langsung emang termindset, dan emang itu emang cocok gitu loh buat aku. Nah, kenapa tidak kan? Akhirnya aku tekuni tuh passion itu. Nah, akhirnya menemukan satu passion yang emang benar-benar aku kayak ini fix aku banget kayak gitu loh, kayak aku bisa nekunin ini jadi karir juga. Dan aku yang merasa passion, waktu aku nemuin passion itu kayak ketika aku lagi susah, meskipun aku kayak lagi senang, lagi dihadapin deadline atau ada beban tuh, ketika aku ngerjain passion ini kayak nggak ngerasa capek gitu loh. Tapi kalau ngerjain yang lain kayak aduh nanti si arek gitu. Tapi kalau aku ngerjain ini passion ini kayak ngerasa kayak seneng ya gitu, kayak nggak kerasa capek kayak gitu. Jadi itu aku nemuin passion.
Nah, kalau kamu sendiri Net, gimana cara nemuin 3 hal itu tadi? Kalau aku sih yang pertama apa? Talenta ya. Kalau talenta sih kan main musik bass nih. Nah, awalnya itu ya iseng-isengnya coba-coba di gereja. Wih. Jadi pertama itu di gereja kan kukuku kan main drum nih. Pertama aku pengennya ya pengen lah bisa kayak sama kukuku, bisa main drum pertama. Tapi pas aku tanya, aku mau belajar drum, tolong apa ya? Ajari aku main drum gimana sih? Terus aku bilang gak mau, kak. Sungguhan? Minta Yoya yang ngajari bass. Oke. Terus akhirnya aku bilang ke Yoya, aku mau belajar bass. Ya pertama sih ya cuma iseng-iseng tok, cuma diajari kunci-kunci ini ada kunci ini C D E F G A B C D E F G H. Gak ada sih ya. Ya itu aja sih. Tidak banget ya berarti. Pertama kayak gitu sih simpelnya. Berarti kukumu tuh kayak suara Tuhan gak sih, kayak jangan drum kamu harus kesini kayak gitu gak sih? Gak juga sih. Kayak tanda-tanda gitu gak sih? Gimana ya bilangnya? Tapi sebenarnya dulu aku kepengen drum. Dulu. Tapi sekarang ketika udah bisa. Sekarang ketika udah bisa ya. Nggak mau. Ya berlatih yang sudah bisa aja dikembangin tuh tadi. Benar. Terus kalau yang kedua hobi main game. Ya jelas semua anak laki-laki pasti main game. Akhirnya rutin. Akhirnya rutin. Dulu dari SD itu pas zamannya baru ada Facebook, langsung main Facebook, langsung main game Facebook seadanya. Bener, aku juga dulu. Terus habis Facebook udah agak nggak ada baunya, nggak ada suaranya gitu, main game apa ya dulu namanya, Dota mungkin, Defense of the Ancient kalau mungkin tahu, pasti nggak tahu. Aku nggak bisa main, lebih tepatnya game cowok kan, cowok nggak bisa, nggak paham. Itu main lama banget dari dulu SMP kelas 1 sampai mungkin SMA kelas 2 sih. 5 tahun bahkan main game itu doang. Satu game doang. Kayak menekuni game itu. Sampai kayak pro player gitu. Enggak sih, dibilang pro player juga enggak. Tapi kalau diantara teman-temanku jelas aku paling jago. Oke. Ampun. Terus apa lagi ya hobi ya? Kalau baca berita sih ya mungkin iseng-iseng aja sih. Suka gitu tiba-tiba, oh iya ada berita ini, wah ini cocok nih dengan sahamku ini. Ini sangat membantu, ini news yang sangat membantu. Nah, memang kamu lakuin tuh sehari-hari kan? Kayak 2 hal itu tadi. 2 hal itu tadi sih kulakukan sehari-hari. Dan kamu gak ngerasa bosen? Enggak sih, gak bosen. Main game itu kayak apa ya? Everlasting gitu gak sih? Kayak obat laki-laki lah bilangnya ya. Obat laki-laki dalam apa dalam hal galau? Enggak, ya itu salah satunya lah, salah satunya galau, terus mengobati rasa jenuh. Wah, itu nomor satu asli. Kenapa kok nggak belajar aja? Hah? Kenapa kok nggak belajar? Belajar apa? Ya belajar yang lain gitu loh, daripada main game. Bukan tipeku sih untuk Oke. Bukan hobimu juga ya? Hobi. Masuk akal. Terus yang berikutnya passion, investment ya. Passion sih dulu nemunya sebenarnya sudah lama sih suka investment itu, karena dari kecil dari ya kapan ya? Dari SMP lah. SMP itu orang tua sudah bilang gini, itu loh kok tetangga kita enak ya, nggak kerja apa-apa kok kayaknya dapat uangnya gampang banget. Nah, gampang. Terus aku tanya, loh memang dia kerja apa kok bisa dapat uang banyak, bisa pergi-pergi kemana-mana, setiap hari pergi, kok kayak nggak ada beban gitu loh di hidupnya. Terus orang tua bilang, oh mereka itu main saham. Jadi mereka udah nabung saham lama gitu. Jadi hidupnya sudah terjamin lah. Sudah terjamin. Tapi kan dengan proses yang proses yang lama kan, nggak bisa langsung naruh kaya ya kan, nggak bisa. Kalau kata orang tua aku sih apa ya bilangnya, sak dek sak nyet. Apa itu?
Ya itu tadi. Guys, jangan Jawa. Jangan jauh. Indonesianya apa itu? Sadek saknyet itu kayak apa ya? Nggak bisa kalau spontan, nggak bisa kalau kayak kita bikin mie instan cuma 5 menit jadi gitu, enggak. Butuh waktu-waktu yang lama. Itu. Sadek saknyet. Oke, baru kosakata baru ya. Sadek saknyet. Betul. Lupa jadwal pelayanan. Aku Pernah dong. Oh ya pernah juga. Gini kayak rindu pengen banget nih nari di situ. Betul sekali. Kok kayak emang nariku jelek ya. Tapi dari situ kan kita kan akhirnya evaluasi. Kita kan bisa berkembang kan kita.